Sobat Ruang Hati, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya mungkin akan mengalami pasang surut, dari puncak kejayaan menuju lembah kesulitan, atau bahkan jatuh ke titik terendah yang terasa sulit untuk dihadapi. Dalam banyak kebudayaan, mahkota selalu dianggap sebagai simbol kebesaran, prestasi, dan kekuasaan. Ia dikenakan oleh mereka yang berada di atas, yang menguasai, yang memiliki segalanya. Dalam banyak hal, mahkota adalah lambang dari kesuksesan yang terlihat tak tergoyahkan. Namun seringkali dalam hidup, Tuhan atau takdir membawa seseorang untuk merasakan jatuh atau kehilangan. Penurunan pangkat, hilangnya jabatan, atau bahkan kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Semua ini bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Pada titik inilah, kita mungkin disadarkan bahwa tidak semua hal yang kita miliki selamanya akan tetap ada. Ini adalah momen untuk merunduk, untuk menundukkan kepala, dan untuk memahami bahwa hidup ini jauh lebih luas dan lebih kompleks daripada hanya sekadar mempertahankan mahkota di kepala kita. Selamat datang di Ruang Hati. Setiap video akan membantu kamu memahami dinamika hati dalam berbagai konteks kehidupan, dengan fokus pada komunikasi, empati, dan keseimbangan dalam hubungan. Karena pada akhirnya, kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita merasakan, mengerti, dan berbagi hati satu sama lain. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak melewatkan pembahasan berikutnya. Channel Ruang Hati. Pembahasan pertama, makna mahkota dalam kehidupan manusia. Mahkota dalam banyak kebudayaan tidak hanya melambangkan kekuasaan atau status sosial, tetapi juga sebagai simbol pencapaian tertinggi. Ketika seseorang mengenakan mahkota, itu menandakan bahwa ia berada di puncak dari segala usaha dan perjuangannya. Mahkota adalah tanda bahwa seseorang telah mencapai sesuatu yang luar biasa, baik dalam hal materi, kedudukan sosial, atau bahkan pengaruh. Di atas segala hal yang dimiliki dan dicapai, mahkota menjadikan seseorang merasa terpisah, merasa di atas segalanya. Mahkota itu memberi kesan bahwa pemakainya tidak tergoyahkan, bahwa ia berada di tempat yang lebih tinggi daripada yang lain. Namun, satu hal yang seringkali terlupakan adalah bahwa mahkota ini sangat rentan. Ia bukanlah barang yang abadi. Dalam kenyataan kehidupan, mahkota ini dapat terjatuh, hilang, atau bahkan dilucuti tanpa ampun. Ketika seseorang terlalu lama mengenakan mahkota, ia bisa lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah fana, bahwa kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki tidak kekal. Tuhan dalam kebijaksanaannya bisa saja mengizinkan seseorang untuk mengalami kejatuhan atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak selamanya berada di puncak dan bahwa kita harus tetap ingat akan keniscayaan perubahan hidup. Pembahasan kedua, proses kehidupan. Dari kejatuhan menuju kerendahan hati. Manusia seringkali berada dalam situasi di mana ia merasa tidak terkalahkan, terutama ketika segala yang dimilikinya berada di puncak. Keinginan untuk mempertahankan posisi itu bisa menjadi begitu kuat, bahkan menjadi obsesi. Namun, hidup memiliki cara-cara tertentu untuk membawa kita kembali ke bumi, untuk membuat kita merunduk, mengingatkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian duniawi. Keadaan jatuh atau penurunan pangkat seringkali datang tanpa diduga. Kehilangan posisi, harta, atau bahkan rasa hormat dari orang lain bisa menjadi pengalaman yang sangat meremukan. Pada titik ini, banyak orang merasa kehilangan arah, merasa hampa, atau bahkan merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir. Namun, disinilah Tuhan memberi kita ruang untuk merunduk. Ketika kita berada di bawah, kita dihadapkan pada kenyataan yang lebih jelas, bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya.
Ketika kita jatuh, kita bisa melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka, lebih realistis, dan lebih peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kejatuhan ini, meskipun menyakitkan, adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita agar tidak terlalu tegap, agar kita bisa merunduk dan lebih menghargai hidup dengan segala perubahannya. Pembahasan ketiga, kerendahan hati, menurunkan mahkota untuk mengingat kenyataan. Salah satu pelajaran paling berharga dari proses jatuh adalah pentingnya kerendahan hati. Ketika kita berada di puncak, seringkali kita lupa bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Ketika kita mengenakan mahkota kesuksesan, kita bisa merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih baik, lebih berharga. Namun ketika keadaan berubah dan kita berada dalam posisi yang lebih rendah, kita dipaksa untuk merendahkan diri. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk menerima kenyataan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari kehidupan ini, dan tidak ada yang abadi. Tuhan kadang-kadang membawa kita pada titik jatuh agar kita bisa belajar untuk menghargai apa yang kita miliki, dan lebih penting lagi, untuk menghargai orang-orang di sekitar kita. Dalam posisi rendah, kita bisa merasakan kesulitan orang lain dengan lebih dalam. Kita bisa merasakan kerentanan kita sendiri, dan kita bisa lebih mudah untuk berempati. Kejatuhan bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang kesempatan untuk kembali menemukan makna hidup yang lebih mendalam, jauh dari kesombongan atau keangkuhan yang seringkali kita bangun saat berada di puncak. Pembahasan keempat, menghargai kehidupan dengan perspektif yang lebih seimbang. Keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam kehidupan. Ketika seseorang berada di puncak, segala sesuatu terasa begitu mudah. Namun ketika keadaan berubah dan seseorang merasakan kejatuhan, ia bisa mulai mempertanyakan segala yang telah dicapainya. Kejatuhan ini, meskipun sulit, memberikan kesempatan untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih seimbang. Kita bisa menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terlupakan ketika kita sibuk mengejar kesuksesan. Kehidupan bukan hanya tentang meraih puncak, tetapi tentang bagaimana kita menjalani perjalanan, bagaimana kita menghadapi rintangan, dan bagaimana kita tumbuh setelah melewati setiap ujian. Tuhan memberi kita pengalaman jatuh agar kita bisa lebih menghargai kehidupan dalam setiap bentuknya, baik yang manis maupun yang pahit. Dalam setiap kejadian, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan dalam setiap kesulitan, ada kekuatan yang bisa kita temukan untuk bangkit kembali. Ketika kita jatuh, kita diberi kesempatan untuk merenung, untuk menilai kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan untuk meresapi setiap momen dengan kesadaran yang lebih besar. Pembahasan kelima, menurunkan mahkota untuk menghubungkan diri dengan orang lain. Salah satu hal yang paling sering kita lupakan ketika berada di puncak adalah pentingnya hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merasa superior, kita cenderung melihat orang lain sebagai lebih rendah, atau bahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Namun, ketika kita jatuh, kita diingatkan bahwa kita semua saling bergantung satu sama lain. Tidak ada yang bisa bertahan sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Kejatuhan membawa kita kembali kepada kenyataan bahwa kita bukanlah individu yang terisolasi, tetapi bagian dari masyarakat dan dunia yang lebih besar. Merunduk dalam konteks ini berarti membuka diri untuk lebih memahami orang lain, untuk mendengarkan mereka, dan untuk berempati dengan perjuangan mereka. Ketika kita berada dalam posisi rendah, kita lebih mudah untuk melihat kesulitan orang lain dan lebih terbuka untuk saling membantu. Kita belajar untuk tidak terlalu egois dan lebih peduli dengan kesejahteraan orang lain. Ini adalah salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari keadaan jatuh, bahwa hidup ini tentang memberi dan menerima, tentang saling menguatkan dan mendukung. Pembahasan keenam, bangkit dengan kekuatan yang baru. Keadaan jatuh bukanlah akhir dari segalanya.
Meskipun sulit, pengalaman jatuh memberikan kita kesempatan untuk merakit kembali diri kita dengan cara yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kita belajar untuk tidak terfokus pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita sebagai pribadi. Kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mahkota yang kita kenakan, tetapi dari keteguhan hati kita, dari keberanian kita untuk bangkit setelah jatuh, dan dari ketulusan kita untuk tetap maju meskipun kita merasa lelah atau kecewa. Tuhan memberi kita kekuatan untuk bangkit lagi setelah jatuh. Kejatuhan mengajarkan kita bahwa kita bisa menjadi lebih baik setelah mengalami kegagalan, bahwa kita memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang meskipun kita merasa terpuruk. Dengan merendahkan diri dan menerima kenyataan, kita dapat mengatasi segala rintangan yang ada di depan kita. Sobat Ruang Hati, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan. Kita mungkin akan terjatuh, kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, atau bahkan merasa tidak berguna pada suatu titik. Namun, dalam setiap kejatuhan, ada kesempatan untuk belajar, untuk merendahkan diri, dan untuk menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar mempertahankan mahkota kesuksesan atau kekuasaan. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap teguh, tidak dengan berdiri tegap seperti yang kita bayangkan ketika mengenakan mahkota, tetapi dengan merunduk, dengan melihat dunia ini dengan lebih bijaksana dan lebih penuh rasa syukur. Ketika kita merunduk, kita bisa lebih dekat dengan kenyataan hidup, lebih terhubung dengan orang lain, dan lebih menghargai setiap detik yang Tuhan berikan dalam hidup kita.